Shalom, selamat sore kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Zoom online pada sore hari ini. Kami percaya bahwa apa yang kita lakukan Tuhan tahu. Jikalau sampai saat ini kita masih merasakan pandemi ini, kita tahu ada rencana Tuhan yang indah. Memang kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa tahu sampai kapan ini berakhir, tetapi kita tahu dan kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata atas hidup kita. Mari kita pujikan bersama-sama untuk memulai ibadah kita. Saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku hatiku percaya, ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya.
Haleluya. Kami percaya Tuhan. Terpujilah nama Bersyukur Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau teramat Haleluya. Syukur Tuhan buat kasih Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus, kasih-Mu melimpah atas-Mu, Yesus. Kami naikkan syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Programu hidup di suatu. Haleluya Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Anugerah-Mu besar bagiku. di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memuji. Haleluya Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memuji-Mu. Ku
memujimu, ku memujimu. Haleluya. Oh, haleluya. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami dengan segala keterbatasan kami. Inilah kami dalam ibadah kami yang hanya dapat kami lakukan secara online pada sore malam hari ini, Tuhan. Tapi apapun itu, apapun yang terjadi pada kami, segala keterbatasan kami, kiranya Engkau terima apa yang kami persembahkan ini untuk-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, bila sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kiranya Engkau mau tolong berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu agar setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, siapkan telinga kami dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan saya kembalikan kepada Bapak Arnold. Baik, Bu. Shalom. Shalom. Shalom, jelas suara saya? Halo? Shalom, jelas Pak. Oh, jelas ya? Oke. Ya. Baik, satu renungan yang singkat, mari kita dengarkan bersama-sama. Ya. Saya tidak janjian dengan apa yang akan saya sampaikan melalui renungan kita sore hari ini. Ya. Dikatakan tadi, saat ku tak tahu jalanku kemanapun itu aku melangkah, tapi Tuhan tahu yang terbaik, Dia menuntun kita. Bahkan lagu kedua pun dinyatakan langkah-langkah kita akan dibawa kepada satu kemenangan. Ya, firman Tuhan sore hari ini, kaum wanita yang terkasih, saya ambil judul yaitu dipimpin dan dituntun Tuhan. Dipimpin dan dituntun Tuhan. Ya. Dalam perjalanan hidup kita, dalam tahun ini aja yang kita renungkan seperti yang kemarin-kemarin kita jalani, dari awal tahun sampai akhir tahun ini. Di awal tahun mungkin kita punya rencana-rencana, agenda-agenda yang kita rancangkan dan sebagainya dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, di dalam gereja, dalam organisasi maupun yang lain-lain. Kita punya agenda, kita susun di awal tahun, kita nanti akan berjalan demikian, kita punya rencana, kita punya program ini, program itu, dan sebagainya. Tapi lihat yang terjadi, ternyata kita tidak bisa menjalani itu semua. Artinya, bukan berarti kita gagal dalam semuanya itu, tetapi mari kaji lebih jauh, ternyata itu ada suatu rencana dan rancangan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Nantinya akan dinyatakan Tuhan sampai akhir tahun ini, ternyata tuntunan Tuhan dan pimpinan Tuhan itu tidak pernah lepas dari kita. Mari kita buka bersama-sama renungan kita di kitab Keluaran, pasal 13. Kitab Keluaran pasal yang ke-13. Ayat 17 mulai, saya baca, judul perikop adalah Allah menuntun umatnya. Ayat 17 dari Keluaran pasal 13. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka ke 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Dua ayat ini dulu kita baca. Ayat ini
konteksnya adalah bicara mengenai ketika Israel itu memulai perjalanannya keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Ini adalah perintah Tuhan. Ya, dari tanah Mesir mereka akan keluar dipimpin Musa menuju tanah Kanaan, dan kita lihat ya, kenapa saya gambarkan perjalanan hidup kita juga seperti di tahun-tahun yang kita jalani pada saat ini. Ya. Nah, bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Mereka mulai perjalanannya. Ada jalan yang paling dekat untuk menuju ke Mesir, tidak membutuhkan waktu yang lama. Ya, paling dekat dikatakan dalam Alkitab tadi di ayat yang ke-17. Ya, paling dekat, jalan ini paling dekat melewati negeri orang Filistin untuk sampai kepada Mesir. Tetapi lihatlah, ya, Allah tahu bangsa ini baru keluar, baru berjalan, baru memulai semuanya. Ya, jangan-jangan dikatakan tadi, jangan-jangan bangsa ini menyesal. Mereka kalau menghadapi peperangan, Allah tahu kesiapan Israel masih belum cukup kuat untuk mengadakan suatu peperangan dan sebagainya. Dan lihatlah ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Artinya, ada jalan yang paling dekat untuk menuju suatu tujuan itu. Dalam aplikasinya dalam hidup kita, kaum wanita yang terkasih, kita punya mungkin rancangan di awal tahun lalu. Ya. Jadi kita hari ini introspeksi, kita kilas balik dulu, di Januari, akhir tahun, Desember kemarin, kita punya rancangan-rancangan yang mungkin agendakan harus berjalan, harus terwujud dan sebagainya. Seperti bangsa Israel, tapi Allah tidak mungkin mengizinkan semua agenda itu harus berjalan. Tidak boleh membuat kita menyesal, tapi lihatlah seperti bangsa Israel. Harusnya ada jalan yang dekat. Nggak jauh untuk mencapai Mesir itu. Allah nuntun bangsa itu berputar dulu melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Ya, segala agenda, segala rancangan yang kita rancangkan, yang kita harus wujudkan di tahun ini. Percayalah, sekalipun hari ini sampai ini kita belum mewujudkan semuanya itu, tetapi Allah izinkan kita melalui jalan yang berputar dahulu untuk mencapai semuanya nanti. Kita seperti bangsa Israel dituntun dulu menuju jalan untuk berputar. Dan Allah tahu kesiapan kita, Allah tahu sampai di mana kesanggupan kita menghadapi peperangan dalam setiap perjalanan hidup kita di tahun ini. Makanya jangan kita mudah menyesal, menggerutu, tegar tengkuk seperti Israel ini. Dalam perjalanannya Israel mereka tegar tengkuk, menyesali, menggerutu, ngomel, kenapa harus lewat jalan yang panjang seperti ini? Kalau kita mungkin, laopo ada pandemi seperti ini. Kenapa harus seperti ini? Kita harus melalui tatanan baru dan sebagainya. Tapi percayalah, ada rancangan yang terindah. Kita nggak tahu jalan kita nanti kemana. Tapi Tuhan yang tahu kemampuan kita, kesiapan kita. Corona ini mungkin harus kita jalani karena kita harus berputar dulu mencapai semuanya. Introspeksi diri. Semuanya ini bukan sesuatu hal yang istilahnya menghambat kita. Tidak. Tetapi ini diizinkan. Kita harus melewati jalan yang berputar itu. Israel melewati laut, dia tidak akan menemui yang namanya mujizat belah dan bangsa bisa melewati di tengah-tengahnya. Demikian mereka ketika daging yang turun dari surga dan perjalanan itu, wanita yang terkasih tidak memakan waktu yang sekitar tahun. Coba bisa dibayangkan. Selama 40 tahun mereka diputar-putar berjalan.
Sekali mereka mengaku gagal dalam segala, diputar lagi sampai 40. Tuntunan dan pimpinan Tuhan itu bukan hanya kiasan, bukan hanya slogan bagi mereka, tapi itu kepastian yang terima. Dan kita lihat di ayat selanjutnya, ayat yang ke-21. Ayat 21 dan 22 dari pasal yang sama, pada siang hari dalam tiang awan, untuk dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga tiang awan itu ada pada siang hari. Ya, mungkin ada gangguan sinyal dari Pak Arnold. Saya coba, siapa bisa tolong hubungin Pak Arnold ya untuk bisa masuk kembali. Kita baca sedikit aja ya. Kita mengulas apa yang barusan Pak Arnold bilang, mungkin sejak suaranya nggak jelas tadi. Kita buka di dalam Keluaran 13 ayat yang ke-21 dan 22. Yang maksudnya tadi Pak Arnold mau baca, sambil kita menunggu Pak Arnold untuk masuk kembali dalam Zoom meeting kita. Saya share ya screen-nya. Ya, di sini ini screen-nya. Kita baca sama-sama ya. Keluaran 13 ayat yang ke-21 dan 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Wow. Ya. Ya. Halo? Pak, ya, shalom ya. Pak. Saya barusan putus. Iya. Nggak masalah, Pak. Iya, Iya. terputus, maaf ya. Ya, apa-apa, Pak. Baik, dilanjutkan. Kita lanjut. Ya, tidak apa-apa. Kita lanjutkan ya sebentar ya. Jaringannya ini mungkin ya baik. Ya, sekali dahulu kita tetap percaya bahwa pimpinan Tuhan, bahwa apa yang dijanjikan Tuhan dalam penyertaannya, tuntunannya tidak pernah lepas sekalipun, tidak pernah undur dari hidup kita. Kita percaya semuanya diizinkan Tuhan kita harus lalui dengan perputaran segala hal dalam perjalanan ini. Tapi itu yang membuat kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, semakin kita diajar bagaimana ketika kita melewati padang gurun yang panas, melewati lembah kekelaman, situasi yang gelap mungkin dalam hidup kita. Tetapi kita lihat penyertaan Tuhan ayat 21 dan 22 tidak pernah undur dari hidup kita. Tiang awan, tiang api melambangkan penyertaan Tuhan baik siang dan malam. Segala tetap berjalan, tetap melingkupi, menyertai, melindungi, dan selalu ada bersama dengan kita. Kita alami, Tuhan ada dalam tiang api itu.
Dan semuanya mari kita renungkan bersama. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Ya, jadi dalam situasi pandemi ini harus tetap kita semangat berjalan di jalur Tuhan menurut apa yang Tuhan nyatakan segala kehidupan kita. Mari kita berjalan, dituntun, dipimpin oleh penyertaan Tuhan. Dan percayalah, semuanya akan dibawa kepada satu kemenangan yang gilang gemilang di hidup kita. Ya, jadi Bapak, Ibu-ibu sekalian wanita terkasih, ini aplikasinya dalam firman Tuhan hari ini. Sekalipun ada perputaran jalan yang harus kita lalui di tahun ini, mari kita introspeksi diri. Itu yang membuat kita lemah. Percayalah, penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan yang dinyatakan bagi Israel juga buat kita, kalian kaum wanita. Kita boleh menjalani semuanya dengan baik, kita dituntun, dipimpin oleh Tuhan sampai menuju kemenangan. Kita akan melihat semuanya bahwa mujizat kasih Allah, penyertaan Tuhan, dan segala kemenangan itu boleh kita terima di dalam kasih Tuhan. Kiranya apa yang menjadikan renungan kita sore hari ini, mari bersama-sama boleh menguatkan dan memberkati kita semua. Saya mohon maaf kalau ada putus-putus dan sebagainya, memang jaringan, tapi ini tidak membuat kita lemah. Mari tetap semangat berjalan bersama Tuhan, kita penuh penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan, dan mari bersama-sama terus semangat dalam Tuhan. Kita juga boleh merasakan penyertaan Tuhan yang menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Saya akan berdoa bagi kita semua. Nanti saya kembalikan kembali kepada Ibu Devi sebagai Ibu Gembala. Mari kita, Yesus, aku bersyukur Tuhan. Sekalipun ibadah ini boleh berjalan melalui Zoom ini Tuhan, tapi kami percaya berkat Tuhan boleh turun buat kami melalui apapun itu juga. Dan ibadah ini adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, boleh singkatkan, boleh kami mintakan bahwa penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Meskipun kami dibawa berputar dahulu dalam tahun ini melalui segala padang gurun, lembah gelap, maupun hal itu apapun itu Tuhan. Tetapi kawan, yang api itu ada bersama dengan kami, menuntun kami, memimpin kami, kuasa ilahi yang membawa kami kepada kemenangan yang gilang gemilang di dalam nama Yesus. Diberkati kaum wanita dimanapun berada, diberkati gereja Bethel Tabernakel Mojokerto, berkati komisi wanita, dan diberkati semua. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa ya, puji Tuhan. Jangan sampai kita lemah karena banyaknya gangguan hari ini. Harus tetap bersyukur karena ini pun seizin Tuhan ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arnold ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, segala rancangan kita udah yang ngerancangin ini, ngerancangin itu, tapi ya inilah hari ini kita harus sampai di kejadian seperti ini gitu ya. Jangan sampai aduh kok Zoom kayak begini ya. Namanya jaringan, namanya internet, bukan kita yang ngatur. Ini pun tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Percaya pasti Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik untuk kita. Dengan segala kekurangan kita, Tuhan tetap izinkan kita bersama-sama dalam ibadah kaum wanita ini. Puji Tuhan ya. Kiranya ibu-ibu semua yang datang pada sore malam hari ini tidak kecewa, tapi terus dapat, malah ada sensasinya ya. Ibadah online itu ada sensasinya sendiri gitu. Jangan pernah bosan, jangan pernah bilang, aduh internetnya kayak begini segala macam, enggak ya. Kalau Tuhan izinkan lancar, lancar kok. Kalau Tuhan izinkan terputus-putus ya enggak apa-apa. Kan yang penting tetap jalan ibadah kita. Puji Tuhan. Ya baik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat kita. Seperti biasa ya, ini udah minggu kedua di bulan Desember. Minggu depan sekali lagi kita akan ibadah kaum wanita, lalu nanti tanggal 28
kita akan bersama-sama merayakan Natal ibadah kaum wanita, walaupun secara recording. Jadinya nanti bisa di YouTube nanti dinontonnya. Untuk lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan setelah ibadah ini selesai. Tapi sekarang dulu dalam doa syafaat kita. Yang pertama untuk bangsa dan negara. Saya senang sekali sih. Beberapa waktu sempat mendengar udah keluar vaksin-vaksin ya. Dengan harga-harganya ya kiranya segera dapat dia distribusikan sampai ke kita supaya kita semua dapat keluar rumah dengan aman tanpa takut. Sini saya minta tolong Ibu Yanto. Ibu Yanto bisa lancar dengar suara saya? Bisa ya Ibu Yanto untuk bangsa dan negara kita. Lalu kemudian untuk jemaat kita GBT Mojokerto juga rencana ibadah Natal kita yang akan diadakan sebanyak 3 kali, hari Sabtu sore, Minggu pagi, dan Minggu sore. Kiranya tolong didoakan supaya dilancarkan semuanya oleh Tuhan, dijauhkan dari segala bahaya. Kalau misalnya ada petugas datang semua, kita semua dalam keadaan yang aman, kita tidak terkena sesuatu yang membahayakan gereja kita ya. Kita berdoa untuk itu. Saya minta tolong Ibu Sulis di sini. Lalu nanti terakhir saya yang akan menutup di dalam doa penutup ibadah kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Ya, ya Bapa, kembali kami datang kepada Tuhan, membawa hati kami dalam ucapan syukur. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memberkati bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati pemerintahannya mulai dari tingkat pusat sampai tingkat RT RW. Anugerahkanlah beliau hikmat dan kebijakan yang hanya dari Tuhan. Agar setiap keputusan dan kebijakan yang mereka ambil adalah kebijakan yang paling tepat dan adil untuk kepentingan kami bersama. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang dipimpin bangsa dan negara ini, Tuhan. Satukanlah hati kami semua untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini, terkhususnya dalam masa-masa pandemi yang saat-saat ini kami semua alami, juga untuk pergumulan vaksin yang sedang diupayakan. Tuhan berkati juga untuk semua yang terlibat di garda depan, dari tim medis, perawat, dokter, TNI, dan Polri. Kami sangat yakin Tuhan pegang kendali untuk bangsa dan negara kami, terkhususnya untuk kota dan kabupaten Mojokerto di mana kami tinggal. Tuhan senantiasa memberikan kedamaian dan anugerahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, Yesus, haleluya. Sungguh Tuhan, saat ini kami merasakan sukacita di dalam hati kami. Kami persiapkan hati kami untuk menyambut kelahiran-Mu Tuhan. Untuk menyambut ulang tahun-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terus berikanlah sukacita yang lebih dan lebih lagi di dalam hati dan pikiran kami. Kami rindu senantiasa Tuhan, bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Berikan hikmat-Mu kepada kami, terlebih kaum wanita GBT Mojokerto Tuhan, dan juga seluruh jemaat GBT Mojokerto Tuhan, untuk kami mampu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, segala rencana yang kami rencanakan, Bapak Gembala, full timer, para penatua, semuanya Tuhan, jemaat yang terlibat di dalam acara Natal nanti Tuhan, tanggal 19 dan 20. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya, Bapa akan senantiasa memberikan yang terbaik buat kami. Oh Tuhan, kami mohon, Engkau berikan kelancaran semuanya,
Biarlah kami boleh beribadah dengan baik dan kami senantiasa berada dalam kondisi yang baik pula Tuhan. Berikanlah kesehatan-Mu buat kami semua, Jemaat GBT Mojokerto. Biarlah kami Tuhan boleh bersuka cita karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Sungguh Tuhan, sungguh hati kami bersuka saat ini. Kami boleh merasakan Tuhan begitu luar biasa kasih-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu. Sungguh Tuhan kami sangat bersuka cita menyambut kelahiran-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau Yesus, mampukan kami setiap anak-anak-Mu untuk bisa memberikan yang terbaik. Kami mohon berikan kesehatan yang lebih lagi buat kami, sehingga kami semua Jemaat GBT Mojokerto boleh hadir dalam perayaan Natal nanti Tuhan. Terima kasih Bapak, semua yang terlibat di dalamnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur atas segala kasih dan anugerah-Mu. Haleluya. Amin. Dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini yang telah Engkau berikan kepada kami, untuk kebersamaan yang begitu indah yang telah kami jalankan selama beberapa bulan ini. Rancangan-Mu bukan rancangan kami, segala program kerja yang telah kami rancangkan dari awal tahun memang harus gagal, memang harus dibatalkan karena pandemi ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan lewat firman-Mu yang Kau sampaikan tadi, kalau semua yang terjadi pada kami hari ini adalah di dalam rancangan-Mu, adalah di dalam kemampuan kami untuk kami dapat melewati ini semua. Tuhan, mungkin banyak hal, baik yang baik maupun yang tidak baik menimpa dalam hidup kami. Bukan hanya pada program kerja kami sebagai kaum wanita, tapi sebagai personal, sebagai individu demi individu, sebagai rencana keluarga, dan apapun itu, banyak hal mungkin yang gagal. Tapi kami percaya Tuhan, itu bukan kegagalan yang berakibat fatal, tapi itu adalah kegagalan karena Engkau telah mempersiapkan yang jauh lebih baik lagi. Tuhan, kiranya Engkau ajarkan kepada kami, kalau apapun yang terjadi pada hidup kami hari ini adalah di dalam tuntunan-Mu, karena tiang awan dan tiang api itu yang akan menerangi dan akan membawa kami, menjaga kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang begitu luar biasa. Walaupun kami harus terhambat oleh jaringan, walaupun kami harus terhambat karena tidak dapat bertemu secara langsung. Tapi inilah kerinduan hati kami Tuhan. Bukan jaringan yang menentukan hati kami. Bukan jaringan internet yang menentukan pelayanan kami. Tapi hati kami tertuju sepenuhnya kepada Engkau. Engkau memberkati Pak Arnold dan keluarganya. Pakai kehidupan Pak Arnold lebih hari lebih lanjut untuk melayani Engkau sepanjang hidupnya Tuhan. Hidup berkenan di mata Engkau. Juga untuk Ibu Retno dan keluarganya. Kiranya Engkau berkati, Engkau berikan mereka satu keluarga pimpinan-Mu dan lindungan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati apa yang telah diperbuat oleh Bu Retno dan Pak Arnold hari ini. Dan Engkau hitung dalam kasih-Mu. Engkau hitungkan semuanya berada dalam lindungan dan naungan-Mu dalam pimpinan-Mu Tuhan. Juga kami semua yang ada datang beribadah pada sore malam hari ini. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin tadi hati kami merasa terganggu. Tapi kami percaya dalam akhir ibadah ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami semua terberkati lewat apa yang telah disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah persembahan kami dengan segala keterbatasan kami hari ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Dan Engkau yang akan memulainya, Engkau yang akan mengakhiri tahun ini dengan baik. Engkau yang memimpin setiap kehidupan kami, kesehatan, kekuatan akan Engkau berikan bagi kami dan keluarga kami semua. Kumpulkan kami dalam ibadah minggu mendatang. Berkati semua ibu-ibu yang telah datang pada ibadah online pada sore malam hari ini. Juga yang nanti akan menonton dalam ibadah offline. Engkau yang tahu segala pergumulan,
Engkau juga yang akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan.